pasca 2-3 hari setelah pencoblosan saya sudah melihat tidak ada harapan. Ya bukan saya pesimis. Jadi melihat Mas BW di sidang nggak ada lagi harapan maksudnya? Ya harap-harap cemas saja. Ya kan, karena A2C. orang-orang tulus, orang-orang yang memang mau berjuang dari nol, pingin mendapat sesuatu, pingin membenahi negara Republik ini dalam sisi hukum, dalam sisi apa, tapi yang dihadapi sudah jelas semuanya. Tapi memang pada saat itu ada satu lagi yang belum kesampaian tuh. Saya selalu ditanya, menurut kamu masih ada harapan? Gitu, banyak yang tanya gitu Bang, dari WA. Terus jawaban saya adalah selalu begini, saya akan menghidupkan setiap kemungkinan sekecil apapun itu. Saya nggak peduli. Terus sudah ditambah dia sama Refli ini. Yakinlah esok akan ada matahari. Pemerintahan yang baru ini tidak berkepentingan terhadap demokrasi, tumbuhnya demokrasi. Apalagi demokrasi elektoral, itu saya katakan di mana-mana. Kenapa? Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Dan kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Ya. Karena itu kita sudah bisa prediksi, kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. Mereka sudah terbiasa, sudah pernah melakukan 2014, 2019 berhasil, 2024 makin sempurna. Sementara kita selalu teriaknya TSM, 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 tapi kita tidak pernah mengantisipasi atau mengatasinya dengan TSM juga. Mas Bewi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya menjadikan pencerahan bagi masyarakat ya, pada umumnya yang telah mengikuti hiruk pikuk pemilu 2024 dan setelah pasca MK, kira-kira kita ini masih mampu tidak berdiri dari reruntuhan ini tadi. Nah, karena kemarin kan saya lihat Bung Bewi ini kan aktif dalam sidang-sidang dan sampai pada sidang-sidang terakhir di MK. Nah, kira-kira dalam mengikuti dan bertarung dalam sidang itu apakah memang ada sesuatu yang sedang diperjuangkan atau hanya larut dalam persidangan saja gitu? Ini pertanyaannya bagus dan menarik. Saya kalau sidang itu saya panggilnya Bang Yusuf ya, biar kelihatannya ya, kalau Ustadz itu udah biasa Bang Yusuf ya. Bang GM jadi kayak ini Yusuf. Dan yang panggil Bang itu memang hanya senior aja yang boleh panggil Bang ya. Saya biasanya Bang Yusuf saya ini pertama begini, ini bukan sekedar surat kuasa diberikan oleh calon presiden kepada seorang lawyer atau kuasa hukumnya. Saya biasanya jauh lebih dalam ya, direct langsung ya. Saya ya itu kan diberikan surat kuasanya kan kepada tim gitu kan. Cuman saya biasanya ingin menempatkan posisi saya itu tidak sekedar hubungan yang dua arah seperti itu. Saya biasanya terus mandat ini ada mandat yang lebih substansial nggak? Dan saya biasanya meletakkan mandat itu, ini ada mandat rakyat ini. Jadi bukan sekedar kuasa dari seorang calon presiden. Karena calon presiden itu adalah personifikasi atau representasi dari kepentingan rakyat, kepentingan publik. Jadi saya tuh mikirnya tuh kayak gitu. Jadi sehingga dengan begitu
saya akan mendapat semacam spirit gitu ya, yang lebih dari sekedar mewakili kepentingan Amin. Karena dengan begitu saya akan menyiapkan diri saya, oh iya ini saya representatif dari the interest of the public. Jadi bagian yang pertama itu yang saya selalu seperti itu. Sehingga kalau namanya tidak tekanan dari macam-macam, saya ini atas nama rakyat loh berjuangnya loh, bukan sekedar atas nama calon presiden. Calon presiden itu adalah syarat formilnya saja, tapi substansialnya itu sebenarnya untuk kepentingan yang jauh lebih. Itu bagian itu sebenarnya yang paling menarik itu. Terus sehingga kemudian ketika membayangkan persoalan persidangan juga saya membayangkan saya sedang mewakili kepentingan audiens yang begitu besar, bukan sekedar tik-tak nanya gitu. Jadi saya di kepala saya itu dan di hati saya itu kepentingan itu. Ketika ngomong bansos itu saya kebayang begitu orang yang dimanipulasi dengan cara segentong-gentongnya dan sebabi-babinya, karena itu politik gentong babi itu. Dan itu artinya kita sedang mempolitisasi dan mengeksploitasi orang kecil, dan itu zalim. Jadi dalam kepala saya itu kalau saya ngomongin soal IT itu juga gitu. IT itu dipakai, sebenarnya kan IT itu bagus kan, IT itu kan bisa dipakai untuk kepentingan kemaslahatan. Tapi ketika IT dipakai untuk mencuri dan mencurangi, wah itu jadi saya fakultas hukum yang pengen belajar IT, jadi ingin tahu lebih dalam, makanya kemudian muncullah metadata macam-macam kayak gitu dia karena kepentingan itu. Jadi harus berupaya untuk menelisik lebih jauh lagi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga juga kita tahu di mana-mana rezim yang otoritarian dia mempunyai banyak capital yang tak terbatas yang bisa membiayai seluruh kepentingannya dia, dan dia akan menggunakan orang-orang yang memang bisa dibayar untuk itu gitu loh. Jadi kita juga harus nyiapin diri, ini orang-orang ini bukan orang-orang yang punya expertise dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kalau kita tidak membaca lebih banyak, tidak memahami lebih jauh, maka kemudian kita akan menghadapi orang-orang yang memang kadang-kadang melecehkan kita dalam proses-proses seperti itu. Jadi itu kayak ini kayak udah nancep gitu loh Bang Yusuf. Pemikiran itu timbul sebelum mendapat mandat atau begitu dapat mandat sehingga mempunyai perasaan tanggung jawab yang begitu besar. Pengalaman saya itu memang menangani kasus-kasus struktural kan banyak tuh. Jadi dengan begitu di kepala saya kalau udah nanganin kasus ini saya anggap kasus struktural nih kan, menyangkut begitu banyak pihak, kejahatannya juga sangat sistematik dan terstruktur kayak gitu. Jadi dulu kalau di dunia lawyer tuh ada yang disebut dengan public interest lawyer. Jadi dia memang terbiasa menangani kasus-kasus itu, sehingga kemudian internalisasi dia ketika menghadapi itu dia akan ini dia biasanya kekuatan ini akan melakukan permainan-permainan gini gitu loh. Sudah mulai nah untungnya saya dapat partner di samping Revis, nggak pernah di samping kanan saya, dia selalu di sebelah kiri saya. Kenapa itu kok di posisi? Kita nggak tahu. Kenapa? Oke. Karena dia kiri luar dia. Jadi dia bukan librero, dia tuh striker bagian kiri. Jadi saya dapat partner di situ, selalu referee di sebelah kiri saya. Jadi saya bilang, wah ini tektokan gitu. Jadi untuk ngadepin salah satu tektoknya dia yang keluar, kita yang kemudian duduk di situ. Tapi nggak boleh nanya. Jadi itu Bang itu. Jadi saya kalau menghadapi kasus-kasus struktural itu, jadi saya kayak mendapatkan energi spiritualitas, karena saya membayangkan saya sedang menghadapi situasi kayak begini. Maka udah begitu ya udahlah. Kalau ada hakim yang mengintimidasi saksi, kita lawan, nggak ada urusan gitu. Cuman kemarin hakimnya dalam mengelola persidangan cukup oke ya. Ketimbang tahun 2019 itu lebih oke ya. Lebih oke. Persiapannya lebih matang kali ya. Ya mungkin dia juga udah ingin menunjukkan juga. Ini kan ada show-nya juga di situ, ingin menunjukkan supaya kemudian ya prosesnya itu jauh lebih fairness kayak gitu, ada kelihatan seperti itu. Dan itu memang hasilnya terjadi kan. Ada dissenting 3 orang itu kan, ya kita mengikuti proses dan kita merasa bahwa ini ada beda memang di sini. Kira-kira gitu sih. Karena memang bagi saya yang tidak terlibat di dalam persidangan, saya melihat dari sisi dari luar, ya bukan karena kebetulan hari ini saya berada
Di samping kanan saya BW dan samping kiri Bung Refli. Lagi-lagi saya di Tetap kiri. lagi di kiri dia. Iya, tetap di kiri. Saya merasa agak percaya diri gitu atas kehadiran berdua itu. Wah, saya pikir udahlah. Tapi Bang Yusuf waktu ngelihat kami di sidang tuh kan kita nggak saling nggak itu ya, baru kemudian apa sih yang dilihat orang tuh? Waduh, kalau saya ekstrim ya. Hmm. Jujur saja, memang dari pasca 2-3 hari setelah pencoblosan saya sudah melihat tidak ada harapan. Ya bukan saya pesimis. Jadi melihat Mas BW di sidang nggak ada lagi harapan maksudnya? Ya harap-harap cemas saja. Iya kan, karena A2C. orang-orang tulus, orang-orang yang memang mau berjuang dari nol, pingin mendapat sesuatu, pingin membenahi negara Republik ini dalam sisi hukum, dalam sisi apa, tapi yang dihadapi sudah jelas semuanya. Tapi memang pada saat itu ada satu lagi yang belum kesampaian tuh. Saya selalu ditanya, menurut kamu masih ada harapan? Begitu, banyak yang tanya itu Bang, dari WA. Terus jawaban saya adalah selalu begini, saya akan menghidupkan setiap kemungkinan sekecil apapun itu. Saya nggak peduli. Terus sudah ditambah dia sama Refli nih. Yakinlah esok akan ada matahari. Itu Refli. Dan ternyata benar kan saya? Matahari kan nggak tenggelam. Di kegelapan seperti apapun esok pasti akan ada matahari. Itu jadi sengaja saya mengajukan pertanyaan itu karena kan Mas BW ini sulit ditebak, lagi serius, lagi marah, apalagi ketawa. Karena bawaannya senyum terus. Ya mudah-mudahan lah apa yang dilakukan kemarin diperjuangkan, insya Allah. Beliau marah sama Hotman aja sambil senyum. Begitu ya? Iya. Saya panggilnya bukan Hotman, Hotman. Hotman. Lebih tepat Hotman. Saya berkali-kali sambil minta maaf ya men. Nah sekarang saya ingin beralih nih ke Bung Refli ini. Iya. Bung Refli, kalau Bung Refli ini memang sudah apa ya, kalau orang Jawa bilang itu udah gregetan gitu loh ya. Bahkan beliau itu sudah tidak sabar lagi menunggu persidangan, bahwa bahkan beliau itu sudah ikut persidangan jalanan. Sudah sampai bahkan saya lihat, waduh udah naik ke atas mobil komando dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu woro-woronya itu sudah ada gitu. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. All out. Iya, saya juga kagum. Saya pikir wah ini habis peran saya nih kalau Bung Refli sudah all out kayak begini. Untung saya gabung sama ikatan advokat yang di kubu 03. Oh iya. Jadi nggak dipermasalahkan. Iya. Jadi tapi saya lihat tenang juga kemarin tuh masih tidak lupa dengan keren cerdas. Kalau di sidang kan kita harus pura-pura serius. Oh gitu. Jadi saya terima kasih undangannya di sini ya, kita mempermasalahkan atau mempersoalkan atau menghidupkan harapan tentang Indonesia kan pasca sidang MK ya. Jadi kalau saya begini, merasa bahwa memang naifnya begini. Kan kita punya pilihan yang terbatas. Kalau tidak MK, jalanan, angket. Kan begitu? Iya. Angket poco-poco, maju mundur nggak jelas. Jalanan ya sekuat apa kita memobilisasi massa untuk memunculkan keyakinan ya bahwa pemilu itu curang. Tapi kan harus ada instrumen pemutusnya kan. Masa kita putuskan sendiri di jalanan ya kan? Ya instrumen pemutusnya kita harapkan di Mahkamah Konstitusi. Hampir berhasil. Fortunately kan hampir berhasil. Tetapi belakangan saya sadar Anda hanya bisa bermain di wilayah yang sudah kami tentukan. Lebih dari itu tidak boleh. Nah karena itu kalau sampai dikabulkan tidak boleh. Itu keyakinan saya. Jadi kalau kita lihat komposisinya, harusnya posisinya 4-4 gitu. Harusnya Soehartoyo ketua MK di wilayah yang mengabulkan. Jadi 4-4 berarti kita menang karena ketua. Tapi sepertinya belakangan melipir. Ini kan analisis logis ya. Bukan kita punya fakta. Jadi logisnya adalah Soehartoyo ini hakim yang memang dikenal agak progresif cara berpikirnya. Dekat sama Saldi Isra yang juga progresif. 2 dari 9 hakim yang mengabulkan penghapusan presidensial threshold.
dissenting opinion terhadap Gibran putusan 90, ketika jadi ketua MK menghapuskan Undang-Undang 1 1946 yang banyak memenjarakan orang-orang termasuk aktivis ulama juga, kemudian juga membatasi bahwa jaksa agung dari partai politik, parliamentary threshold dan lain sebagainya. Ternyata Jaksa Agung tidak boleh dari partai politik. Ternyata itulah ruang bermainnya seperti meja ini saja. Tapi di luar itu, kalau sudah terkait dengan kekuasaan puncak, nah, Anda cukup di sini. Kan terbukti kan pasca itu tiba-tiba muncul hal yang aneh-aneh tentang ketua ini kan, termasuk BLBI dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kita tidak kalah sesungguhnya, tapi kita dikalahkan karena kita kurang kuat dari sisi kekuatan massa menurut saya, Mas BW. Akhirnya bukan lagi soal argumentasi hukum, sudah beyond. Saya mengatakan kalau bisnis prosesnya mudah. Kalau misalnya hakimnya itu mau mengabulkan kita, maka dia ambil semua argumentasi yang mengabulkan untuk ditulis dalam permohonan. Kalau dia menolak, dia ambil semua argumentasi yang menolak. Makanya antara Hakim Arif Hidayat misalnya dengan Hakim yang 5 itu diametral sekali. Hakim Hidayat mengatakan semua dalil kita terbukti. Kalau yang Hakim 5 yang menjadi putusan, semua dalil kita tidak terbukti, dengan argumentasi yang sontoloyo. Jadi sontoloyonya adalah ada yang bilang yang nolak bukannya termohon, KPU, Bawaslu dan kemudian pihak terkait atau 02, tapi MK sendiri yang nolak terhadap dalil tersebut. Termohon kemudian pihak terkait tidak mengajukan bantahan, tetapi kemudian setelah kami periksa, setelah mahkamah meriksa, tidak terbukti dalilnya. Jadi mereka itu ditolong oleh MK bantah-bantahin kita. Banyak sekali kan. Atau kalau dalil itu misalnya belum kita laporkan, pemohon tidak melaporkannya, salah sendiri, tidak menggunakan haknya. Kalau kita laporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Jadi ngapain fungsinya MK kalau dia cuma begitu-begitu doang. Tapi saya sadar akhirnya karena sikap dasar mayoritas adalah menolak, maka semua argumentasi menolak itu dituliskan dan tidak sempurna. Termasuk dia mengatakan bahwa Jokowi melanggar etika. Jadi dia mengakui Jokowi cawe-cawe soal bansos, soal anggaran negara dan lain sebagainya, cawe-cawe. Tetapi itu bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran etika. Padahal yang namanya MK kan pengawal konstitusi. Harusnya cukup diukur apakah sebuah perbuatan itu menyebabkan pemilu tidak adil. Kan bukan apakah dia punya dampak atau melanggar hukum atau tidak. Mungkin perbuatannya tidak melanggar hukum, tapi kalau itu berdampak pada keadilan pemilu, ya harusnya kan bisa dikabulkan permohonan kita. Nah ini yang menurut saya yang banyak catatan. Tapi the last, akhirnya saya berpikir ini beyond dari soal hukum, walaupun kita tetap bahas sebagai pembelajaran. Ini adalah soal garis demarkasi yang mau dilewati. Anda cukup mainnya di atas meja ini saja, tidak boleh lebih dari itu. Itu keyakinan saya, Mas Bibi. Iya. Jadi memang Bung Refli ya, kita ini kan senasib seperjuangan sebenarnya. Kalau saya itu di sekian hari, sekian 1 bulan, mungkin 1 bulan sebelum pencoblosan atau pasca MK, itu saya di salah satu podcast saya sudah menyatakan apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dipertarungkan. Orang malingnya itu sudah ada di dalam rumah kita. Kita berani nggak masuk ke dalam rumah membongkar, mengeluarkan si maling ini? Apa alasan saya begitu? Ya sudah disetting semua, dari mulai ketua KPU-nya, Bawaslu-nya, MK-nya. Nah, kenapa sih tidak mengambil hikmah dari kejadian MK? Kenapa kok membiarkan bola itu liar dari KPU, dari mulai keluarnya surat rekomendasi tes kesehatan, setelah itu diterima sebagai paslon, setelah itu dikukuhkan. Nah, setelah itu baru kita mempertanyakan atau meributkan kenapa kok diloloskan. Nah ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat tuh,
Itu yang saya sebutkan 2 kali, sekali di tempat kalau nggak salah di sama Bang Egy Channel, satu dengan Edi Mulyadi. Nah malah saya menyarankan, mengusulkan saat itu kalau perlu jangan mau ikut, tidak menolak pemilunya tapi tidak menyetujui apabila paslon nomor 2 ini cawapresnya diloloskan. Ya sama aja menurut saya nih, orang awam nih, ada kompetisi tinju di situ, kelasnya kelas yang selevel lah dalam arti kata, ya kan, kelas ringan atau apa. Tapi ada petinju, Mike Tyson ikut di dalam situ. Kita tidak mempermasalahkan, kita diamkan sampai Mike Tyson bisa naik ke atas ring dan bisa gebukin lawan, baru kita ribut kenapa Mike Tyson diloloskan. Nah, sudah lewat. Nah itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa pasca pencoblosan saya melihat sudah kemungkinannya kecil. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Mas Bambang, Bung Refli dan lain-lain itu buat saya ya kita berikan apresiasi yang tinggi. Tapi kalau ini masih dibilang ini sebagai pembelajaran, saya pikir sudah 2 kali kita ini bukan belajar, malah masuk lubang 2 kali yang sama. Enggak, kalau pembelajaran itu memang sudah gombal itu. Gombal. Iya, setuju, terima kasih. Karena kita tidak bicara lagi pembelajaran, kita bicara bagaimana kita berusaha tetap berdiri di antara keruntuhan ini kan. Iya. Karena makanya saya katakan kan pilihannya tidak banyak. Betul. Memang ada spekulasi mengatakan, oh kenapa nggak mundur saja, tidak usah ikut berkompetisi. Iya. Bayangkan, kalau 01 menyatakan tidak ikut kompetisi, ada 2 kemungkinan kan, terjadi gelombang besar penolakan besar di mana-mana dan terjadi perubahan struktural. Itu kalau jadi. Tapi kalau itu bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka akan terjadi tetap kompetisi di 2 calon saja. Jadi 2 dan 3. 1 dan 3 maksud saya. Kenapa? Waktu itu saran saya bukan cuma 1 dan 3 kompak bersama, tidak mau menerima paslon nomor 2. Ya, itu nanti baru. kalau itu terjadi, maka akan dibuka pendaftaran baru menurut hukum. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu, dan istana pasti akan membuat calon boneka. Itu yang jadi soal. Nah, apakah 1 dan 3 ini kan kita berandai-andai. Iya. Sampai kita melihat aturannya. Kalau 1 dan 3 itu misalnya bisa menimbulkan gelombang yang besar, ya fine. Tapi kalau misalnya tidak, maka pemilu akan tetap dilangsungkan dengan 2 calon, 1 calon serius dan satunya calon boneka. Karena in fact partai pendukung 02 itu cukup 2 calon. Misalnya dikeluarkan PAN sama Golkar, itu bisa 2 calon. Jadi tetap kompetisi itu akan berjalan. Tapi kalau detik-detik terakhir kan sudah tidak ada waktu lagi. Karena kalau misalnya gara-gara itu hanya tinggal 1 calon, maka aturannya akan dibuka pendaftaran baru. Peraturan baru gitu maksudnya? Enggak, pendaftaran baru karena calonnya cuma 1. Emang ada ketentuan itu? Iya, di undang-undang begitu. Gitu. Kalau ada lagi, kalau toh tidak ada calon, kalau di pilkada lawan kartu suara. Ya. Iya, maksud saya. Tapi kalau dia lawan kartu suara. Tapi saya nggak yakin dengan kotak kosong, karena kotak kosong calon tunggal yang menang juga dia. Iya. Sekarang kompetisi 3 paslon juga yang menang dia. Nah, pertanyaan sekarang apa yang kita mau harapkan dari? Ini saya senang nih. Saya udah mulai lancar nih begini. Kalau begitu ngomong, wow, udah cocok ini. Jadi pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kita harapkan dari KPU, yang kita mau harapkan dari MK? Yang mengedrive ini, yang menggiring semua, yang mengarahkan semua ini pimpinan sebuah negara. Jadi kita bicara nanti sudah vulgar. Beliau ini kan ahlinya perubahan struktural. Jadi memang kalau saya ke depan, saya boleh ngomong agak keras-keras sedikit. Saya mengatakan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak berkepentingan terhadap demokrasi, tumbuhnya demokrasi, apalagi demokrasi elektoral. Itu saya katakan di mana-mana. Kenapa? Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Dan kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Karena itu kita sudah bisa prediksi, kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. Pasti. Karena itu saya pakai ini saja, shortcut saja. Memang harus ada perubahan struktural. Jelas.
Nah, perubahan struktural itu yang momentumnya sedang kita tunggu dengan kepemimpinan Al Mukarram Bambang Wijoyanto. Nah, kalau masih mau negara ini bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, mimpi lagi. Mereka sudah terbiasa, sudah pernah melakukan 2014, 2019 berhasil, 2024 makin sempurna. Sementara kita selalu teriaknya TSM, 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 tapi kita tidak pernah mengantisipasi atau mengatasinya dengan TSM juga. Ini yang menjadi sebenarnya problem. Gimana, Mas Bapak? ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama saya mau pakai dalil yang dibangun oleh Rocky. Kita harus menyambut gembira ini karena apa? Pembusukan telah terjadi dengan lebih cepat. Kalau pembusukan itu terjadi, maka rezim sekarang ini sedang meninggikan kejatuhannya. Itu skenario pertama. Jadi tapi itu kan sangat natural. Satu itu. Nah, skenario kedua, karena prosesnya curang, hasilnya curang. Nah, kalau udah hasilnya curang, maka kemungkinan besar ini proses konsolidasi nggak akan tercapai sempurna. Karena masing-masing pembuat kecurangan itu biasanya problem utamanya itu bagi-bagi. Berebut hasilnya. Di pembagian. Nah, kalau ini tidak bisa dikonsolidasi, yang terjadi adalah chaos. Nah, kalau terjadi chaos sebenarnya, maka terjadilah apa namanya pertikaian yang tak berujung. Nah, pertikaian yang tak berujung ini kemudian justru oleh masyarakat paling tidak yang 40% itu akan apa namanya akan semakin kuat bahwa memang perlu terjadi perubahan. Nah, yang tadinya mendukung yang 58% itu akan berpikir brengsek nih, gue udah kasih kesempatan lu kayak gitu lagi gitu. Padahal udah brengsek banget ya. Apalagi kalau kemudian asumsi dasarnya mereka ini kan ditipu sebagiannya kan. Jadi dia akan masuk ke dalam kelompok yang 40%. Nah, terjadilah situ dinamika. Terjadilah bisa terjadi crowd, bisa terjadi macam-macam kayak gitu. Nah, itu terjadi dan ini ongkosnya jauh lebih mahal. Ongkosnya lebih mahal. Iya. Tapi Pasti. perubahannya fundamental. Dan korbannya lebih banyak. Dan ada Kalau satu. berhasil itu Bung Refli. Tapi perubahannya. skenario Iya. 2 ini mensyaratkan harus ada pemimpin yang kemudian punya kemampuan untuk mengelola dinamika ini. Ya. Nah, kita tahu persis Bang Yusuf kemarin tuh kan siapa pemimpin yang bisa mengelola dinamika ini di lapangan ya, di lapangan. Iya, iya. Bukan dalam perdebatan tapi betul take over, mengambil leadership itu. Iya. Ada sih ini ya, cukup banyak saya lihat, termasuk salah satunya Refli. Oh, udah kalau dari depan ini tuh dia udah keren, cadas gitu kan. Nah, Kita tidak memimpin, kita cuma menyampaikan pidato. Jadi skenario kedua bisa terjadi kayak gitu. Nah, skenario ketiga ini skenario yang sangat religius nih. Artinya dia kan begini. Ketika barokah tidak dihadirkan atau tidak dilalui, maka pasti akan terjadi keguncangan. Karena memang proses awalnya nggak benar. Kalau prosesnya nggak benar, hasilnya nggak benar, pelaksanaannya nggak benar, ini pasti akan turun azab lah, macam-macam kayak gitu. Nah, lagi-lagi kalau dalam situasi kayak begitu, kita butuh pemimpin juga tuh. Jadi itu ibaratnya gini, itu tangan Tuhan yang bekerja sepenuh-penuhnya. Jadi kita udah duduk aja. Ya, kalau skenario yang ketiga ini bisa saya andaikan gini. Saya ngomong lebih konkret. Kalau Mas BW ini memang perlu mewadahi hal yang lebih sifatnya langit. Jadi misalnya yang ketiga itu adalah ini ada Prabowo dan ini ada Gibran. Kita tahu bahwa nanti di istana akan ada 2 faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Itu Matahari kembar. Skenario 2 berarti itu. Ya, Skenario Skenario 2 itu. Skenario 2. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure. Presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana. Orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya. 6 bulan Iya, lagi. betul. Ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan.
Nah ini pasti akan memunculkan ketersinggungan kan. Nah, karena itu transisinya adalah ya sholawat asgil nanti yang ketiganya. Jadi iya. Jadi begini, kalau bagi saya kita selalu ada satu keraguan dalam perjuangan karena tidak adanya seorang pemimpin. Padahal orang-orang yang punya leadership dan punya keterpanggilan ini banyak jumlahnya dan tokohnya juga ada. Kita sepakati aja secara kolektif kolegial aja, nggak usah mengharapkan satu pemimpin. Nah, kalau kita sudah bicara ilahiyah, kita bicara religius, bacaan yang ada di pikiran saya, Allah itu menganggap kecil kalau saya ini mau suruh jadi tim suksesnya paslon nomor 1 atau nomor 3. Tapi di mata Allah ini ada kezaliman yang berlebihan yang harus diruntuhkan dan harus dibatasi di saat nanti mereka sudah mulai timbullah permasalahan-permasalahan di internalnya mereka. Memang ini masih menjadi debatable, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang mengendalikan, siapa yang menjadi wapres. Ini adu cepat. Ada yang bilang, oh kalau pengalaman ahli membunuh ya yang ini lebih cepat kalau suruh bunuh-bunuhan. Nah, tapi yang satu kan sudah jago ahli menata skenario semua dan disupport oleh segala lapisan dari mulai aparat segala semua full all out. Saya melihat alhamdulillah perjalanan masih panjang. Kalau yang ini Bang Yusuf ya, ada yang menarik nih. Nanti faksi mungkin bukan hanya 2 loh, Ref. Karena ada faksi Brutus tuh biasanya yang menikmati keuntungan dan mengadu domba itu. Ya fraksi ketiga itu ada tuh, ada faksi ketiga itu ada. Nah, soal leadership ini Bang Yusuf sebenarnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang-orang yang memang hadir itu pasti selalu ada pemimpin di tengah kekacauan yang ada. Itu kayak by nature pasti pemimpin dilahirkan. Satu itu. Terus kedua yang kita mesti dorong adalah semua kita ini harus terlibat dan mengambil tanggung jawab tertentu sebenarnya. Karena disitulah kemudian akan muncul bibit-bibit pemimpin yang akan banyak tuh. Nah, teman-teman yang sekarang sedang bergabung di social movement itu sekarang mendorong itu. Kalau ada 3 orang, 3 itu ambil ini. Bahkan jangan-jangan 3 orang itu kamu bisa memimpin 100 yang lain, yang karena memang dia tidak punya keberanian. Nah ini tidak usah harus menunggu 1 orang, jangan. Ya itu saya bilang. Jadi bisa berserakan nanti, karena pemimpin itu ada yang di levelnya top, ada juga yang di middle, kita perlu. Jadi nanti akan berserakan muncul calon-calon pemimpin yang melalui proses yang tadi saya bilang itu akan muncul terseleksi itu. Dan ini yang sebenarnya diharapkan. Karena ini dengan begitu kita tidak mengandalkan satu. Bahkan sebaiknya jangan hanya mengandalkan satu. Pengalaman perjuangan saya, pimpinan saya masuk, lainnya gembos. Tapi kalau model presidium atau kolektif kolegial, satu dipegang tangkap, satu masih ada lagi, kurang lebih begitulah. Kita nggak perlu terlalu takut, kita harus vulgar apa adanya. Untuk poin yang ini ada 2 syaratnya. Syarat pertama adalah kita masing-masing menyediakan diri juga untuk menjadi tumpuan bagi lahirnya calon pemimpin. Kalau nggak ada kesadaran itu susah nih. Udah pikir dirinya aja yang jadi pemimpin. Nah itu yang betul seperti Panjat Pinang. Betul. Nah, itu kesadaran itu harus muncul, Refli. Kalau kesadaran itu nggak ada, kita nganggap udah paling sur sendiri. Wah itu udah susah. Jadi kita juga harus mulai rapatkan barisan dan menyediakan landasan untuk siapapun yang menurut kita ini punya potensi untuk memimpin itu. Betul. Ulang Nah, yang kedua yang diperlukan adalah Bang Yusuf, dalam situasi kritikal kayak gini diperlukan energi maraton dan kreativitas. Jadi kita tuh jangan cepat udah selalu mengajukan solusi, ada alternatif ini, ada alternatif. Jadi selalu menyediakan diri untuk berbagi dan melihat setiap kemungkinan sekecil apapun untuk bisa dimanfaatkan dan didaya gunakan. Jangan fatalistik. Kalau orang fatalistik itu adalah skeptis dia. Dia menganggap semua usaha tidak akan sia-sia kalau tidak mendapatkan hasil. Kan seperti itu. Betul. Menggerakkan massa itu tidak bisa satu kali, berkali-kali bisa. Orang dari luar kota, nah kita harus jaga itu optimisme. Jadi begitu misalnya pergerakannya baru batas segini, udah, tapi terus menerus ya.
Belum dong yang sekarang. Oh, yang akan datang apa yang sekarang? Sekarang itu maksudnya saya sudah mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu yang sekarang. Yang sekarang ya, yang ke depan ya. Ya. Itu saya mau tanya tuh sama Hmm. Mas Benny sama Syed Yusuf. Sebelum Kita kemudian mencari menyatakan bahwa kita harus cari the third way, jalan ketiga, kan? Jalan jalan Prabowo, jalan oposisi yang loyal, dan jalan ketiga yang radikal, ya, radikal revolusioner. Mas Benny yakin nggak dengan kepemimpinan sekarang yang dulu sangat obsesif, ya kan? Untuk memakmurkan rakyat, memberantas korupsi, itu yang dikatakan oleh Prabowo Subianto, mengajak semua komponen masyarakat untuk bersatu saatnya selesai pemilu. Itu gimana menurut Mas Benny? Biasanya di kepemimpinan yang baru dia akan selalu mari kita mulai bersama-sama. Biasanya gitu tuh. Karena dia mau mengambil seluruh energi dan sumber daya itu. Tapi ini akan teruji nanti 3-6 bulan kemudian. Sejauh mana kemudian kebersamaan itu memang betul-betul secara genuine dan original untuk dikelola bersama-sama atau tidak. Nah, saya mau menggunakan sebenarnya satu think tank dari Inggris yang kemarin udah bikin pernyataan, Chatham House. Dia paling tidak ada 2 atau 3 isu yang menarik di situ. Yang pertama begini, kepemimpinan Prabowo itu berbeda dengan Jokowi. Dia udah ngomong begitu loh. Jadi sangat mungkin kepemimpinan akan berbeda. Terus kemudian ditambahin yang agak lebih serem nih, kepemimpinan Prabowo lebih sulit untuk ditebak. Jadi, nah itu sebabnya kemudian kalau balik lagi yang pertama, sekarang Pak Prabowo ya dia memang harus melakukan itu. Mari call emergency, mari kita sama, sudah selesai ini. Cuman kan orang bertanya, apa jaminannya? Kan orang akan bukan melihat apa pernyataannya hari ini, apa track recordmu selama ini. Iya, dia harus diperiksa itu. Yes. Nah, di titik ketiga ini saya mau mengucapkan gini, ini kesempatan benar bagi Pak Prabowo. Kalau dia mau melakukan yang namanya rebound, gue beda. Saya ingin menjadikan bangsa ini jauh lebih dahsyat supaya kemudian saya tercatat dalam legacy di Republik ini. Itu akan dia masih punya kemampuan itu dengan dasar yang tadi dia sulit ditebak itu. Jadi dia punya kesempatan untuk itu. Nah, untuk itu memang dia perlu diberikan partner yang bisa bicara kritis supaya kemudian jangan semuanya membeo. Nah, partner kritis kan Pak Prabowo orangnya gitu kan. Oke, apa pendapat tuh? Walaupun saya itu komandan teman paling nggak dia dengar dulu pendapat itu kan. Nah, kita yang harus menyediakan itu, Refli. Kalau saya nih, Bang Yusuf, yes, iya. Karena kan kita tidak ingin tidak mau cheating untuk ngambil kekuasaan, itu kan enggak. Betul, tidak ada interest sama sekali. Titik kesamaannya apa? Kita ingin membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Nah, kalau pendapat saya begini. Saya menghidupkan setiap peluang sedikit pun itu. Jadi itu posisi saya. Saya sadar bahwa ada kesulitan begitu. Bos, hidayah akan datang kapanpun. Tanya salah sama Syekh Yusuf ini. Iya. Jadi gini, kalau saya sepakat dalam arti kata, jadi kita ini tidak anti lah ya, bukan kita ini cuma mau menginginkan siapa yang kita harapkan berhasil, kalau enggak semua jelek, tidak. Alasan untuk ke arah situ Pak Prabowo itu banyak sekali. Ya, kita mulai dulu dari awalnya tadi konflik of interest di internal. Itu sudah melebar. Bahkan sudah bukan hanya cuman kapan saya jadi apa, tapi bahkan ada mau ngambil partai, ada mau ngambil lahan, mau ngambil ini di internal. Itu bukan berita di banyak beredar di mana-mana. Nah, kita akan lihat nanti awal bagaimana Prabowo bisa menjaga secure dari ring satunya, terutama dari adiknya. Udah langsung spesifik. Langsung. Ini bukan rahasia. Iya, memang ini bukan rahasia karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Luhut sudah masuk naga 10. Sudah mengambil, udah dapat, udah ketinggalan selama ini dia ambil semua, kurang lebih kan begitu di bacaan saya. Nah, apakah nanti si Hasyim ini seorang, kan backgroundnya pengusaha. Itu naga keberapa? 11.
12-13 nanti ada parlemennya. Karena begini menurut saya, kalau Mas BW dijadikan naga gak bisa. Begitu Nggak dia bisa. suruh mengelola uang triliunan, bingung dia mau Dia diapain. lapor malah. Iya. Ini kok ada uang triliunan ada apa? Lalu dari dia siapa bilang, nih? dia bilang begini, kalau mau bikin podcast sampai kiamat nggak habis dana itu. Jadi kalau nantinya Prabowo bisa menjaga, mensterilkan dari ring satunya bahwa saya sekarang bukan Prabowo yang kemarin. Saya harus membuktikan saya dari mulai tahun 98 nama saya hancur lebur, bahkan saya sempat melarikan diri ke luar negeri dan lain sebagainya, dan sampai hari ini saya dianggap melanggar HAM dan lain sebagainya. Saya akan buktikan bahwa saya punya jiwa patriot. Nah, oke. Kedua, setelah itu bagaimana kita lihat susunan kabinetnya. Jadi kalau ini tidak kita kemukakan, tidak kita sampaikan, besok lusa orang rakyat ini nggak ngerti. Nah, ini yang ada Tapi di begini pikiran Sam, saya ini ada pemikiran yang saya mengganggu saya. Ya. Kalau kita yakin bahwa pemilu ini securang-curangnya dan gentong babi, pork barrelnya segentong-gentong dan sebabi-babinya, kan berarti hulunya kotor mengotor, ya kan? Betul. Apakah kemudian kita masih bisa berharap hilirnya itu bisa jadi jernih? Walaupun mesin penjernihnya barangkali buatan Israel. Gitu, ya. Iya. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah kita ini berdosa nggak kalau kemudian melegitimasi pemimpin yang kita anggap dan jelas-jelas curang. Lalu kita berikan kesempatan. Ini pertanyaan sedikit teologis, Iya, ya. iya. Berikan kesempatan untuk memimpin kita. Ini terus terang mengganggu. Kalau begitu nanti cara bisa menghalalkan tujuan bisa menghalalkan segala cara nanti. Artinya nanti 2029 dengan dalil bahwa dia ingin mensejahterakan rakyat, boleh lagi dong main segentong-gentongnya dan sebabi-babinya tadi. Gimana sih? Ya, gini. Berangkat dari pengalaman dan kegagalan. Ya. Prabowo itu saya menghitungnya 4 kali gagal. Dari mulai konvensi Golkar sampai 2009, 2014, 2019. Ya. Apakah hari ini keberhasilan ini akan dia sia-siakan? Kalau kita tidak setuju atau kita menolak pemilu atau hasil presiden yang dihasilkan oleh pemilu kecurangan, hari ini realitanya yang akan diputuskan atau sudah diputuskan dia sebagai pemenang. Tapi kita akan mengawal, kita akan menjaga tatkala yang dilakukan dan pola pengelolaan kepemerintahannya model seperti yang 2000 dengan yang sekarang, ya barulah kita kembali lagi, kita sikapi, kita tolak dengan cara-cara yang begini karena kan tidak ada jalan lain. Karena ini kan coba bayangin, mana lebih mudah jatuhin Prabowo atau jatuhin Gibran? Lebih mudah jatuhin Prabowo, Gibran besok jadi presiden. Nah kalau ini kejadian bagaimana? Ini yang beredar pertanyaan demi pertanyaan di bawah itu kayak macam begitu. Nah makanya kembali lagi, kalau Prabowo bisa menunjukkan leadershipnya bahwa Pak Jokowi, saya akan menepati janji dengan Anda, apapun yang telah disepakati kita tidak tahu, tapi urusan pemerintahan saya jangan dicawe-cawe. Nah, Iya, tapi begini, itu kan kita bicara tentang realitas politik. Kita tahu ya, mayoritas orang biasanya selalu yang menang itu pasti banyak pengikutnya kan. Tapi maksudnya sikap diri kita pribadi. Kalau saya pribadi mengatakan seumur hidup dalam rentang waktu Prabowo dan Gibran berkuasa, ya saya akan terus seperti kata Mas B menjadi partner kritis di luar pemerintahan saja. sepakat kalau itu. Oke. Tanpa kita kawal, wah bahaya. Nah, kalau Setuju. itu sepakat, baik. Itu setuju. Saya khawatir Pasti. nanti ada pembenaran-pembenaran. Oh, tenaga kita dibutuhkan untuk rakyat Indonesia. Karena itu harus kita gabung dengan pemerintahan. Nggak mau Oh, saya. itu lain lagi, Bu. Itu sebabnya kan judul kita kan tadi kan berdiri. Apa namanya? Berdiri. Berdiri dari reruntuhan. Nah, sekarang kita harus merumusin berdirinya ini. Oh, iya. Nah, berdirinya kan tadi satu sikap moral. Itu di Syekh Yusuf berdiri dari reruntuhan. Di Refli Harun Channel beda lagi judulnya. Apa? Tapi pasti awalnya berdiri juga. Enggak. Karena Sudah tiga- bangkit. tiga Jangan tokoh- sudah bangkit. 3 tokoh gugat Indonesia .2 RHBW Yusuf Marta. Oh. Ini dianggap Indonesia menggugat. Iya, gugat Indonesia. Gitu. Kalau saya ada oke, itu posisi moral. Ya, Tapi kemudian kan bukan hanya sekedar itu, Bos. I know. Kalau saya sebenarnya ada agenda lagi. Agendanya adalah tadi itu.
ada 40 juta masyarakat yang sekarang ada dalam posisi kita juga. Iya, iya. Nah, mereka ini kan harus menjadi partner kita juga nih. Iya. Setuju. Jadi jangan terus kita sur sendiri, maksudnya ini mereka itu. Dan mereka mempunyai sumber daya yang luar biasa dahsyatnya. Setuju. Knowledge, jaringan, keberanian mungkin. Nah, jadi artinya ada tugas. Sekarang ini kita nih oposisi loyalnya ini tidak sungguh-sungguh dibikin barisannya dan terkonsolidasi gitu. Nah, bagian Tapi itu jangan begitu, Mas Bewi. Itu yang akan saya pikirkan dan mau kerjakan. itu sebabnya channel Setelah saya dapatkan barisan itu, nanti saya serahkan Mas Bewi. Enggak, saya mau mulai dan gini. Iya. Channel ini menjadi penting Ya, dan nggak bisa rutin tidak hadir, mesti rutin Iya. hadir. Rutin hadir. Jangan Ada sampai, tidak hadir juga bisa rutin. Jadi gini Mas Bibi. jangan sampai kemudian hanya ini edisi terakhir. Nah, Jadi gini Mas. Ini menyentil saya, menjewer telinga saya banget nih. Jadi gini, pengalaman saya di pergerakan ya dari 2015 ya, mulai masih sama dengan Habib Rizik, mempermasalahkan kasusnya Ahok di MK, di KPK, bla 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 sampai 2017 2019. Yang namanya gerakan tuh nggak bisa terus instan. Seperti kita mau ada acara event sebuah band. Enggak, itu saya tuh minimal 5-6 kali mengundang ormas-ormas. Kita konsolidasi, kita sosialisasikan agendanya apa. Ini sudah kita tawarkan kemarin. Berani enggak paslon duduk di samping saya, kita konferensi pers. Kalau itu enggak ya masa ya hari bergantian, yang kemarin datang yang ABC, yang besok datang CDE. Iya, jadi enggak bakal mas. Dan selalu diberikan informasi ini ada 8 hakim, insya Allah yang ini dulu nolak, yang ini begini, jadi kayak ada harapan-harapan palsu. Kasihan masa ini. Nah, jadi nggak bisa. Makanya saya setuju si 40 juta ini akan melihat siapa figur nanti yang ada duduk di barisan terdepan. Setuju. Gitu. Nah, agenda yang kedua itu Bang, setelah tahu itu ya, adalah yang kedua gini. Kita ini kadang-kadang mau menyeragamkan, Bos. Padahal 40 juta itu tidak seragam itu. Orang pandangannya beda. Nah, mampukah kita membangun heterogenitas tapi kemudian dengan komunikasi politik? Oke, ini tujuan kita sama loh. Nah, orang yang punya kemampuan paling gampangnya Mas Bey mengatakan tiba-tiba di antara 40 juta itu ada gabung dengan pemerintahan. Bagaimana sikap kita kan begitu kan? Jadi komunikasi politiknya kan mereka mempunyai argumen, mempunyai alasan itu jangan kemudian lu udah jadi kafir lu. Nggak masuk. Nah, jangan saling mengkafirkan dalam politik. Jadi kemampuan mengelola soliditas dengan itu berbagai kertas sambal aja. Nanti kita adjustment. Jadi from the beginning kita harus kasih yang namanya statement keras, ya kan? Tapi realitas politik selalu menemukan jalannya kan. Nah, itulah yang kita adjustment nanti. Itu yang saya bilang dengan komunikasi politik itu. Cuman saya setuju sama Refli dalam satu orang-orang tertentu itu udah no point to return. Nah, itu no point to return. Karena dia menjadi tonggak gitu loh. Kalau kemudian tonggaknya ngoleng-ngoleng gitu, selesai. Let's say gini lah, paling gampang. Anies itu kartu mati, bukan kartu mati. Tidak harga mati, bukan kartu mati. Harga mati tidak boleh gabung. Benar nggak, Mas BW? Ya kan? BW tidak boleh gabung, harga mati juga. Syekh Yusuf mau harga mati atau mau harga separuh? Refli Harun nggak boleh harga mati juga, apa-apa. Yang sudah cadas tuh harga mati. Jangan tiba-tiba pas pengumuman adalah melipir di pinggir. Kalau BW itu temannya Refli, jadi dia ya akan mengelola, membantu Refli gitu-gitu. Jadi gini, yang paling lucu saya gimana kalau misalnya Pak Prabowo bagus di tengah jalan, lalu dia menawarkan kepada RH, dia bilang mau nggak gabung, kan kami udah bener bagus. Saya bilang begini, Pak Prabowo, kan di Bapak kan ada Yusril Iza Mahendra Pak, itu jauh lebih senior dari saya. Artinya kita kan tidak terkena kewajiban fardu kifayah, kan banyak. Tapi kan legitimasinya beda, Bos. Iya, tapi kan dia yang beda capek, dong. dia yang capek. Refli Harun mau dia bersama saya itu beda. BW misalnya tiba-tiba dilamar jadi jaksa agung. Kita kan bilang, Pak itu ada yang lebih ngebet Pak, ada Auto Hasibuan.
Jadi kasihkanlah dia kesempatan. Jadi syarat kedua tuh sebenarnya yang tadi bilang komunikasi politik, Bang. Iya. Jadi seorang leaders yang bagus itu dia punya kemampuan, bukan sekedar kemampuan bercerita atau membangun narasi, tapi kemampuan komunikasi politik tuh artinya datang dan kemudian diskusi intensif gitu. Ini yang bukan sekedar orasi ya, bukan ini yang saya bilang dengan komunikasi politik tuh kayak begitu tuh. Jadi beyond orasi. Iya. Itu yang diperlukan. Dan harus kita ciptakan seleksi alam bahwa orang-orang politik yang ada sekarang yang mendukung 02 di mata saya itu bukan orang-orang politik, pedagang. Nah, kalau itu yang mau dicontoh oleh rakyat, ya kasihan. Makanya kita yang mampu, kita tunjukkan bagaimana pola yang kita. Ya. Iya. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini juga jadi penting selain komunikasi politik, selalu saja ada problem ketika konsolidasi dilakukan, tiba-tiba bensin habis. Energi. Jadi artinya kita juga harus melakukan yang disebut dengan political entrepreneurship yang basisnya sosial gitu loh. Jadi bukan social entrepreneurship. Ya, kayak gitu, Bang. Jadi itu nih harus mulai. Kalau nggak begitu nanti tiba-tiba wah, gue sulit nih, gue nggak bisa ini nih, keluar gue repot nih. Jadi kita harus mulai mencari itu. Bahkan mungkin ini juga jadi pekerjaan kita nih, Bang Yusuf nih, untuk mulai memikirkan yang kayak gitu Itu Hmm. cocok dengan kemarin saya mengundang seorang pendiri, saya sebut nggak mereknya ya, gede banget ininya, Sebut dong. Tokped, pendiri Tokopedia, Tokopedia, iya. Leon di kita. Leon, Dia cerita tentang 3 kemungkinan itu: gabung dengan pemerintahan, kemudian di luar pemerintahan, dan ini marketplace untuk social entrepreneurship. Dia bilang walaupun kita di luar pemerintahan misalnya, tetap bisa kita untuk menggerakkan ekonomi rakyat itu. Itu poin Sehingga saya. nanti rakyat atau masyarakat itu tidak gampang belok, karena dia ketahanan ekonominya, basic need-nya itu kan seperti kata Fid Adrison kan, rakyat miskin tuh mudah sekali disogok oleh bansos dan lain sebagainya. Betul. Nah, dalam konteks itu tuh saya tertarik tuh apa yang dilakukan Joko Karyan. Bagaimana dia melakukan enforcement di masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat itu nggak silau dengan 1-2 kali bansos, karena bansos dari masjid itu jauh lebih dahsyat. 365 hari dalam setahun. Makanya dia lebih bisa menghidupi. Bahkan dia bisa mengirimkan 3 bus dari Joko Karyan secara terang-terangan untuk berunjuk Kayak rasa. ini kan, ini minuman ini kan menjadi keren nih. Iya. Kenapa ini dipajang di sini? Karena ada social entrepreneurship-nya nih, Bos. Iya. Gitu ya, Bang. namanya pun amali. Oh. Amal itu amalku. Oh. Jadi siapa yang membeli ya berikut beramal, karena duitnya Rp1 pun untuk masjid. Kalau ditambah anak saya Amalia membeli. Gitu. Amalia. Nah, gerakan yang tadi ketiga itu, Bang, social entrepreneurship, social business atau macam-macam seperti itu menjadi sesuatu karena apa? Itu yang akan melawan gentong-gentong babi itu. Ya. Dia bilang begini, yang Joko Karyan itu, coba misalnya kalau kita misalnya basis masjid misalnya atau tempat ibadah lainnya, itu menjadi basis gerakan sosial, tapi dalam pengertian yang pemberdayaan masyarakat, pemakmuran masyarakat, maka bisa dibayangkan tuh kalau kita punya keinginan goyang-goyang apa jumlah masjid di Republik ini 800.000 800.000. Udahlah kita sama kayak jumlah itu di bawah DKM. jumlah TPS. Iya, di bawah Dewan Dewan Masjid. TPS. Iya. Kenapa TPS nggak di Kita masjid 800.000. aja kalau gitu? Iya. Jadi, misalnya dari 800.000, 100.000 saja yang mengirimkan 1 bus, ya kan? 1 bus untuk melakukan aksi unjuk rasa. 1 bus itu isinya 40 orang. 40 kali 100.000 berapa? 40 kali 100.000 berapa? 40 kali 100.000. Iya. 40 kali 100, 4 juta. 4 juta. Bayangkan. Mati kelepek-kelepek semuanya. Kalau nggak direkrut. Hah? Kalau nggak direkrut. Maksudnya kalau kita bicara enforcement, Iya. tempat Pemberdayaan. ibadah, Karena pernah punya pemberdayaan. pengalaman, ada satu masjid yang punya keterpanggilan sampai membeli mobil, membuat mobil komando yang selalu ikut aksi bersama pengurus-pengurusnya, sekarang kerekrut masuk ke satu partai. Nah, tapi selain tadi masyarakat bawah yang miskin itu memang ada, kita harus ini nih keimanan dan keumatan ini kan harus dijaga. Harus kita bangun. Jangan sampai kita orang bina. itu, saya Mas Boy, ini ya, yang namanya 01 tuh
lawyernya kaya-kaya semua. Iya. Kenapa saya bilang kaya-kaya? 02 keluar dari mana? Hinap di Grand Hyatt 1 bulan. Grand Hyatt 1 bulan. 03 dari mana bang? Nginap di Mandarin Hotel selama proses persidangan. 01 itu paling kaya, datang dari rumah masing-masing. Kan kita kaya berarti. Nggak perlu kita difasilitasi. Bener nggak? Berarti mereka belum tentu punya rumah kan? Jangan rumahnya jauh-jauh. Independen, mandiri. Ini kayaknya main-main, tapi itu penting. Artinya kita tidak silau dengan tawaran-tawaran seperti itu. Karena tanpa yang begini-begini pun, ya kan? Kita bisa tetap independen. Makanya orang tanya, wah hebat ini Pak Anies ini. Gimana katanya? Tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi bisa meng-hire lawyer yang bukan kaleng-kaleng seperti BW. Wah, gila kan? Bayangkan, bukan karena beliau berharga murah, karena tak ternilai. Betul. Iya kan? Betul. Kalau dia dihargai, malah kita nggak bisa apa-apa, nggak bangga kita. Bukan? Saya kalau sama beliau nggak berani meng-hire. Makanya konsultasi aja. Iya. Karena kalau konsultasi pasti nggak bayar saya. Ada isu lainnya nih Bang, isu yang saya mau Iya, silakan. Saya ingat ada satu bagian dari putusan MK itu menyatakan tuh gini, kalau saja presiden punya kerelaan untuk tidak terlibat yang bisa diasosiasikan sebagai bagian dari cawe-cawe, maka kemudian fairness bisa dibangun. Nah sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, ini ada diskurs yang menarik ini. Ada nilai berupa azas norma sebelum itu menjadi aturan. Nah, MK mengatakan, Refli tadi sudah disebut, bahwa terjadi pelanggaran etik. Padahal tuh etik itu beyond the law. Beyond the law ya? Beyond the law. Dan mestinya Mahkamah Konstitusi itu above. Betul, above. Jadi di atas hukum. Di atasnya, ya. Jadi sebenarnya justru karena ada pelanggaran terhadap azas dan prinsip, kerelaan itu menjadi sesuatu. Karena itulah yang disebut dengan integritas gitu loh. Iya. Nah, di negara-negara yang sudah civilized, yang sudah beradab banget, dia nggak perlu melanggar hukum. Begitu etiknya itu dipersoalkan, dia mundur. Nah, sekarang saya mau kaitkan ini. Satu-satunya institusi yang hari ini belum ada undang-undangnya, Refli, itu soal presiden. Nggak ada tuh undang-undang kepresidenan sampai sekarang. Yang lainnya udah ada. Mana yang nggak ada? DPR ada, MA ada, Eksekutif, MK ada, semua ada. Dan jangan lupa, waktu kita mahasiswa satu generasi dengan Anies, kita pernah ke DPR mengusulkan undang-undang lembaga kepresidenan. Itu kira-kira tahun 91 atau 92. Jadi sebenarnya isu ini lama sekali, tapi tidak pernah direspons. Karena itulah yang namanya kekuasaan. Kalau ada undang-undang yang mengatur dan membatasinya, maka ruang gelapnya itu memang bertambah sedikit, ruang abu-abunya. Berarti memang dari presiden Saya kasih contoh, sebelumnya juga tidak membuka peluang. Ini itu ada teman saya di Sekretariat Negara dulu, zaman dulu biar aman kan, memang zaman dulu. Mau membiayai wartawan ke luar negeri. Gimana caranya? Kan nggak boleh itu. Wartawan dibiayai ke luar negeri itu nggak boleh pakai uang negara. Apa ininya? Diperbanyaklah nama-nama pegawai sekretariat negara untuk dipakai, mendampingi. Jadi subsidi silang. Kan ini kan cheating jadinya kan. Kenapa nggak diatur dalam undang-undang lembaga kepresidenan mengenai hak dan kewajiban presiden, ibu presiden, anak presiden, termasuk juga bagaimana kaitan dengan konflik of interest di bisnis dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi kalau saya balik di situ, sebenarnya satu, kita memerlukan penegakan integritas menjadi bagian penting dari sebuah kekuasaan. Karena yang membuat civilized suatu bangsa itu, ya kalau bahasa kita kan, Nabi Muhammad dihadirkan karena untuk membangun akhlak. Betul. Ini akhlak kita sebutlah itu dalam bahasa yang modern sekarang itu integritas. Iya.
integritas itu menjadi sesuatu, etik itu menjadi sesuatu, dia above the law. Sehingga kemudian kita harus mulai membiasakan gitu. Orang tidak perlu, coba sekarang di KPK kan saling berkelahi sendiri, bagaimana itu? Harusnya itu orang udah tidak pantas lagi untuk jadi komisioner di KPK, harus keluar dia. Nah, di Jepang itu etik itu menjadi sesuatu. Kalau sampai nggak usah melanggar dia, ada menteri dalam negeri, gubernurnya nggak bisa dikontrol gara-gara dia tidak hadir dalam sebuah bencana sosial yang harusnya dia ada di tempatnya. Mundur dia nggak melanggar hukum apapun. Nggak sampai dicekek nggak ya? Putusan MK itu, Ref, sebenarnya kehilangan marwahnya itu karena dia melepaskan isu penting soal integritas dan kerelaan etik itu menjadi bagian yang harusnya diambil alih untuk diputuskan itu. Tahu itu lepas ya? Lepas itu. Tapi kita bisa rekatkan lagi, yaitu menjadi sebuah landasan bagi Jokowi untuk mengundurkan diri. Ya kan? Ada sebuah pernyataan dari lembaga yang terhormat bahwa saya sudah melanggar etika. Saya tidak melanggar hukum, alhamdulillah. Artinya saya tidak melakukan perbuatan kriminal. Tapi saya melanggar etika, dan bagi saya itu sesuatu yang jauh lebih berat, above the law, lebih tinggi dari hukum. Karena itu saya, Joko Widodo, mulai hari ini mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana saya? Cocok? Jangan ditinggal saya, Pak. Hah? Saya belum aman jadi wapres, Pak. Refli, itu ya bisa, mungkin, itu bisa dikaitkan dengan TAP MPR yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Nah, kecuali ada undang-undang negara. Jadi saya ingin mengaitkan ke situ. Seharusnya MK itu mengambil alih itu. Kan dia kemudian argumennya kalau dilanjutin di putusan MK itu, pertimbangannya dia mengatakan gini, karena belum ada aturan-aturan pasal yang mengatur bahwa etik yang melanggar itu akan mendapat sanksi, maka kemudian kita tidak bisa memakai dalil untuk mestinya kalau menurut saya kamu melakukan kesalahan yang sangat fatal dan fundamental banget. Itu justru harus diambil karena itu kan yang against prinsip-prinsip pemilu itu. Asas dan prinsip di situ tuh. Nah, itu soal KPU pun juga sama karena itu. Nah, itu karena pendekatan 5 hakim itu pendekatan yang konvensional, procedural justice, bukan iya, substantial harusnya justice, dia pendekatan yang principle based. Jadi jangan sekedar rule based. Jadi kalau kita bicara rule based itu kayak Sontoloyonya soal pembagian uang, money politics di luar masa kampanye. Dibilang sudah ceto welo-welo bagi-bagi duit, dibilang tidak bisa dihukum karena di luar masa kampanye. Yang kedua, karena tidak terdaftar dalam tim kampanye. Kalau begitu caranya, saatnya kita bagi-bagi duit biar lolos dari hukuman di luar masa kampanye aja. Konsolidasi partai di istana di luar masa kampanye. Iya. Jadi tidak apa-apa. Padahal itu kan mengganggu pemilu yang jujur dan adil. Integritas pemilu kan jadi terganggu, constitutionality. Nah, sayangnya paradigma hakim ini nggak ke sana. Hanya Saldi yang secara tegas ya mengatakan bahwa dasar bergeraknya di pasal 22E tentang pemilu yang luber dan jurdil. Dari sanalah kemudian fenomena itu dikaitkan dengan prinsip itu, principle based. Jadi kalau ada sebuah fenomena dianggap sudah mengganggu prinsip itu, maka sah kemudian untuk dikabulkan. Makanya pembuktian bansos itu tidak perlu siapa yang menerima bansos, tempatnya di mana, berapa jumlahnya, lalu berapa pengaruhnya terhadap. Jadi nggak ada manfaatnya datengin menteri itu. Iya, berapa ada manfaatnya sesungguhnya kalau seandainya hakim jeli bahwa ada penggelontoran bansos yang tidak lazim yang dilakukan pada saat pemilu. Nah, itu kan sudah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan bahwa kekuasaan sengaja cawe-cawe. Nah, tinggal dilihat kaitannya antara paslon 02 sama presiden. Apakah ada kaitan yang reasonable bahwa perbuatan presiden itu bisa membatalkan 02? Kan harusnya begitu kan? Oh, ternyata kaitannya erat sekali, anaknya sendiri. Nah, apakah ada misalnya sikap dasar dari Prabowo untuk menolak itu misalnya? Paling tidak nanti diceknya Pak Prabowo tuh, Pak Prabowo coba usulkan rancangan undang-undang kepresidenan. Gitulah. Jadi dia ingin membatasi dirinya dari potensi-potensi yang bisa menjebak dirinya. Mudah-mudahan jangan bilang nanti ya Mas Bibi bantu saya. Kalau bukan begini, kita harus bedakan membantu pemikiran sama
direkrut kepada pemerintahan itu beda. Beda, setuju saya. Jadi kalau misalnya mereka mengundang kita untuk menyampaikan pendapat, ya kita nggak boleh, kita terbuka. Betul, itu bagian dari komunikasi politik. Iya. Setuju, Tapi kalau dia, kamu di sini aja jadi staf saya. Langsung jangankan jadi staf saya, jadi menteri aja kita kagak mau. Bayangkan. Hebat kita. Belum pernah jadi menteri, belum pernah jadi apa-apa, tapi nolak jabatan. Tapi kan itu untuk memberikan pembelajaran. Karena bukan diberikan tugas atau akan diajak berpikir. Iya kan, kita mau direkrut, mau dikerangkeng gitu aja, udah diam lu gitu aja kan. Mau dirutankan. Dirutankan. Ruang tanya. Padahal jauh lebih membanggakan kita menjadi YouTuber. Iya, menjadi menteri. Iya. Karena ke YouTuber kita enak bisa ngomong apa aja. Jadi menteri takut kita ngomong kan. Betul. Jadi obrolan hari ini memang benar-benar dahsyat ya. Namun dalam kedahsyatan yang kita obrolkan ini, ternyata seluruh perangkaian permasalahan ini bermuara hanya di satu orang. Nah, yang ini yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kenapa saya tadi menyarankan agar atau mau melihat sejauh apa kepiawaian calon presiden atau presiden yang akan memimpin nanti ini menghadapi ikut campur tangan orang-orang yang sudah hampir habis masa jabatannya. Karena apa artinya pilpres, apa artinya presiden baru kalau yang mengendalikan tetap presiden yang lama? Karena tidak menutup kemungkinan kaki satu sudah ada di dalam dan ring 1, ring 2 semua di bawah kendali. Jadi kita mau lihat sampai sejauh apa kepatriotan Prabowo dan keberanian dan ketegasan Prabowo. Karena bagi saya pribadi, kalau bicara hitungan kebohongan kok kayaknya masih minim atau kurang atau hampir kecil sekali lah kebohongan-kebohongan dari Prabowo dibanding kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu Jokowi. Jadi inilah masih poin-poin yang masih bisa kita harapkan. Dan namanya presiden tuh presiden harus fresh. Kalau nggak fresh bukan presiden. Betul. Berharap begini, bahwa Presiden Prabowo tidak berambisi untuk merekrut semua orang. Cukup orang-orang tertentu saja yang memang berjasa pada pemenangannya, dan itu memang suitable person, orang yang tepat, ya kan? Jadi bikinlah kabinet yang memang bukan sekedar bagi-bagi jabatan, yang memang benar-benar, tapi dari orang yang memang berjasa bagi dia. Karena jangan sampai kemudian terjadi hal yang tidak baik juga, kita yang tidak berkeringat masuk, ya kan? Betul. Yang berkeringat malah bisa menjadi provokator, gaduh, tapi bukan gaduh karena memperjuangkan nilai, tapi memperjuangkan rasa sakit hati. Kadang-kadang kita anu juga dipersoalkan, wah ini sakit hati karena tidak mendapatkan jabatan. Saya daripada mendapatkan jabatan lebih suka saya nasi Arab Larazeta ini. Mantap. Ini closing statement apa gimana? Karena sudah ada peringatan dari monitor kita, ya kan. Kalau dari Mas Bebe, saya harapkan ada closing statement yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oh, tadi nggak bermanfaat? Oh, sangat. Yang dari Bung Refli sudah. Ini closing statement ini. Itu sesuai dengan programnya Pak Prabowo, nasi Arab kan akan memberi makan siang gratis. Kita makan maghrib kita. Kalau saya gini, ikhtiar sudah dilakukan, walaupun mungkin belum sangat optimal. Nah, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang kemudian mengambil posisi baru dalam situasi yang sekarang ini untuk terus menghidupkan harapan. Dan caranya adalah harus tetap optimis walaupun kegelapan luar biasa. Karena harapan hanya bisa dibangun dengan optimisme. Tapi juga jangan lupa bahwa kita harus nyiapin barisan gitu. Karena kalau nggak nyiapin barisan, cuma sendiri-sendiri optimis itu nggak bagus juga gitu. Dengan syarat-syarat yang tadi kita sudah diskusikan dengan Bang Yusuf dan Refli. Setuju saya, optimisme kita bangun. Terus kedua, kita harus melakukan evaluasi yang mendasar, ya kan, introspeksi apa kekurangan, apa kelemahan, dan kita harus juga berpikir pola berpikirnya lawan.
TSM dan lain sebagainya lah, kurang lebih apa yang akan dilakukan oleh mereka kita juga bisa mempersiapkan. Itu baru kita bisa mengimbangi apa yang akan dilakukan oleh lawan. Tapi kalau kita dengan pola dan cara kita sendiri yang tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukan, ya contoh sekarang yang kejadian, sana nyiapin kecurangan, kita nyiapin kemenangan, ya nggak nyambung. Test case-nya mudah ini sebenarnya. Ya. Apakah podcast ini akan berlanjut atau tidak? Rasanya berat untuk tidak lanjut kalau Bung Refli sudah 2 kali menyampaikan dan Bung B udah kayak begini, wah rugi. Karena ini soal persistensi dan konsistensi. Siap. Konsistensi dan persistensi. Orang bisa saja punya konsistensi tapi tidak ada daya juang. Iya. Tidak ada ketahanannya. Nah, karena itu konsistensi dan persistensi plus ada waktu. Oh gitu, siap. Insya Allah kalau sekarang waktu udah mulai banyak udah. Amin. Ya, terima kasih Mas BW, Bang Refli, mengucapkan terima kasih dan seluruh pemirsa yang mendengar dan mengikuti dari awal Yusuf Martak Channel. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik dan manfaat diskusi yang bisa didapat bagi masyarakat dan rakyat ini semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.